Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, bahagia sekali pada pagi hari ini kami bisa menemani Anda di makan sahur bersama acara Risalah Ramadan yang disiarkan dari Bandung melalui program 1 FM 97,6 MHz dan program 4 AM 540 kHz. Baik pendengar, pagi hari ini kami ditemani narasumber Ustadz Rahmat Hidayat Esos yang insya Allah akan membawakan tema kesempurnaan seorang muslim dalam hidupnya. Tentu saja Anda juga bisa melihat kami langsung live YouTube RRI Bandung, dan mudah-mudahan pada pagi hari ini kita lebih berkah lagi ibadah saumnya. Baik pendengar, kami sapa narasumber Pak Ustadz Rahmat Hidayat Esos. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana makan sahurnya pagi hari Alhamdulillah ini? cukup nikmat. Nikmat ya. Kuat iya. Untuk 14 jam. Alhamdulillah. Berkah Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang tema kesempurnaan seorang muslim dalam hidupnya. Iya. Salah satunya seperti apa Pak Ustadz? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, muslimin, muslimat, alhamdulillah qadarullah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahim ya dengan melalui program Risalah Ramadan. Oleh karena itulah marilah kita bersama-sama membacakan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Dat yang maha agung, yang maha mulia, yang mempunyai kesempurnaan atas berbagai macam nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sungguh orang dibilang tidak tahu diri manakala dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, wa tabi'ihim, para pengikutnya yang senantiasa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan sedikit mengupas tentang kesempurnaan ya seorang ya di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dan telah disampaikan dalam mukadimah tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan ya manusia itu ya ahsani taqwim, ya dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu kan, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, ini ja'ilu kalinas, ini ja'ilu fil ardi khalifah. Kami menjadikan di muka bumi ini adalah khalifah.
manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sesungguhnya manusia itu aslinya itu makhluk surga, Pak. Karena manusia kan diciptakan pertama di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya itu ya Kangjeng Nabi Adam alaihissalam di surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke muka bumi ini seorang manusia diturunkan ke muka bumi ini, dan Allah angkat derajatnya itu dengan diberi pangkat dan jabatan sebagai khalifah ya, di muka bumi ini. Karena manusia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, diangkat pangkat dan jabatannya, diberi ya sebagai dijadikan seorang khalifah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas. Tugasnya tidak banyak. Jadi manusia diturunkan ke muka bumi ini, diangkat derajatnya oleh Allah dijadikan khalifah, tugasnya hanya satu, tidak banyak tugasnya. Cuma satu. Apa tugasnya? Ibadah. Wa ma umiru illa liya'budu. Bahkan dalam ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tugasnya hanya satu. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu manusia diturunkan ke muka bumi ini, diangkat pangkat dan jabatan, diberi pangkat dan jabatan, diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan seorang khalifah. Ini amanah yang harus kita jalankan. Sebagai khalifah di muka bumi ini, maka kita jangan sampai merusak tatanan-tatanan yang sudah ada, yang Allah ciptakan, Allah berikan sebagai fasilitas buat manusia itu sendiri. Hanya saja ya, Allah di saat Allah mengingatkan bahwa kita itu diciptakan, diturunkan ke muka bumi menjadi seorang khalifah yang harus menjalankan amanahnya, yaitu ibadah, maka di saat Allah memerintah atau mengundang, menyeru mereka, mengingatkan supaya tidak lupa terhadap amanah yang dibawanya, yaitu ibadah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, ittaqullah kepada Allah sebagai Rabbnya. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudu rabbakum, kata Allah. Ibadahlah kepada Allah, laksanakan perintahku, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang atau manusia itu akhirnya pecah menjadi dua kelompok. Ada minhum man aman wa minhum man kafar. Ada yang iman, ada yang kufur. Bagi ya orang yang kufur, ya Allah kan banyak ayat aja mengungkapkan innallaha la yahdil qaumadz zalimin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Banyak. Tapi bagi orang yang beriman, maka Allah akan selalu dibimbing, selalu membimbingnya. Innal muttaqina mafajan. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, keuntungan, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Jadi, ya, bagaimana supaya orang itu menjadi orang sempurna? Ya, salah satunya yaitu tadi, tunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik. Jadi ketika kita ingin menjadi sempurna sebagai muslim dalam hidup, jangan lupa ibadah, Ustaz ya. Betul, itu ibadah. Dan
pengertian ibadah tentu saja ada yang makdoh dan ghair makdoh. Betul. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentu saja masih bersama kami di Risalah Ramadan RRI Bandung yang bisa Anda dengarkan di FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung dan program 4 AM 540 kHz. Dan Anda bisa melihat kami langsung pendengar, tentu live YouTube RRI Bandung bisa Anda buka bahwa setiap pagi pukul 3.30 sampai pukul 04 waktu Indonesia Barat, tentu saja kami selalu menemani Anda 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Pagi hari ini masih bersama Ustadz Rahmat Hidayat Esos yang mengangkat tema kesempurnaan seorang muslim dalam hidupnya. Pemaparan yang telah disampaikan tadi tentu saja menjadi bekal untuk Anda dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ustaz, sedikit saja. Tentu kalau kita tarik benang merah dari apa yang disampaikan pada paparan pertama, bahwa satu-satunya yang membuat kita menjadi orang sempurna itu ibadah. Seperti apa Ustaz ibadah? Dalam pengertian khusus, tentu seorang muslim yang sering melaksanakan sholat dan sekarang di bulan Ramadan melaksanakan ibadah saum, adakah ibadah-ibadah lain yang harus kita lakukan supaya kita lebih sempurna, lebih berdaya guna dan lebih bermanfaat buat orang lain seperti itu Pak Ustadz ya? Namun Pak Ustadz, karena kita akan rehat sejenak dan tentu saja bahasan kita bisa dilanjutkan sesudah ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentu saja setelah pesan-pesan berikut ini kami akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Ustadz Rahmat Hidayat Esos. Sekali lagi bisa Anda dengar di Pro 1 dan Pro 4 RRI Bandung. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu an berkata, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sungguh aku pernah berkeinginan tidak berjamaah sholat subuh karena fulan terlalu panjang bacaannya. Maka aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah pada waktu memberi nasihat lebih keras dari saat itu. Beliau bersabda, hai sekalian orang, sungguh di antara kamu ada orang yang membuat orang lari dari kebaikan. Karena itu, siapapun di antara kamu yang menjadi imam, maka hendaklah memendekkan bacaan Al-Quran. Sebab di belakangmu ada orang tua, anak-anak, dan orang yang mempunyai keperluan mendesak. Hadis muttafaq alaih. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi 97,6 MHz untuk wilayah Cikuray, Bungbulang, Pamengpek, Garut dan sekitarnya di 95,8 dan 98,2 MHz. Untuk wilayah Bayah, Saketi, Banten dan sekitarnya di 97,7 dan 96,5 MHz. 106,9 MHz untuk wilayah Gunung Malang, Subang dan sekitarnya. 91,2 MHz untuk wilayah Ciamis dan sekitarnya.
Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya dan sekitarnya di 97,8 MHz dan 98,2 MHz untuk wilayah Surade, Puncak Surangga Sukabumi dan sekitarnya. Anda tengah mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Alhamdulillah pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, kami masih bisa menemani Anda di Makan Sahur pagi hari ini, sekaligus mengikuti tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Hidayat Esos mengenai kesempurnaan seorang muslim dalam hidupnya. Tentu Ustadz, kalau tadi rasanya sudah sangat rinci dan lengkap. Mungkin ada tambahan-tambahan yang Ustadz ingin sampaikan, seperti apa mangga Ustadz? Baik, ya tentunya untuk meraih kesempurnaan seorang muslim, ya yang pertama kita kembali ke dasar. Allah menciptakan kita dan Allah memberikan aturan kita dalam agama. Ya, kita kan sudah diatur, ya jangan lupa lakukan yang 5 hal itu, tunaikan. Supaya dalam tatanan ini Rasulullah kan ditanya, apa itu Islam? Ya, pertama ya syahadatnya kita. Baca syahadat bukan hanya di saat mau akad aja, menghafal syahadat. Di saat akad. Iya, mau nikah. Itu pun kan jadi balelol, gugup. Mau bilang asyhadu alla ilaha illallah, dia asyhadu an. Itu. Iya, syahadatnya harus kita betul-betul dipertajam. Makanya yang kedua, ya jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Ya sholat. Karena semua apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ya itu sehingga akan bergantung kepada sholatnya. Sholat, syahadatnya sudah baik, sholatnya sudah baik, dan orang yang sholat itu pasti baca syahadat. Kalau orang baca syahadat belum tentu sholat, tapi orang sholat udah pasti bersyahadat. Yang ketiga, ya jangan lupa kita harus mau berbagi, tunaikan zakat, ya. Zakatnya, ya zakat ada nisabnya, ya. Ada nisabnya tentunya. Kemudian ya seperti bulan ini, kita jangan keluar dari bulan ini, bulan Ramadan, ya sia-sia saja, tidak ada manfaatnya. Maka kita tunaikan saum di bulan Ramadan yang sungguh-sungguh melaksanakannya itu dengan penuh keikhlasan, imanan, wahtisaban kan. Di bulan Ramadan. Sesuai dengan ini kan di salah Ramadan. Kemudian ya ada yang mengatakan, saya tahu macam nggak sampurna Islamna dengan menunaikan ibadah haji. Jadi apabila kita menjadi seorang muslim yang sempurna, maka ya jangan lupa tunaikanlah semua rukun Islam, ya, yang sudah kita pahami dan kita pelajari. Ya, kita pelajari. Memang ada kaidah, ada apa kaid menunaikan ibadah haji atau umroh itu bagi orang yang mampu. Tapi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memampukan orang yang dipanggilnya. Jadi manakala orang sudah menunaikan semua rangkaian rukun Islam dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, maka itulah dia sudah mencapai kepada kesempurnaannya dalam hidupnya, dalam beragama Islamnya. Jadi ya kita jangan sia-siakan, ya. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, ya. Sehingga di bulan Ramadan itu kan
napasnya pun juga dihitung. Ya. Napas juga dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada seseorang yang ingin meraih atau mendapatkan kesempurnaan dalam hidupnya. Dalam hal ini adalah dalam beragamanya. Maka sehingga Allah Subhanahu wa taala berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Insya Allah. Baik, pendengar luar biasa bahasan kita di pagi hari ini, bahwa sesungguhnya akan hidup kita akan berarti tatkala kita tidak meninggalkan aturan-aturan Allah yang tentu saja melalui iman dan takwa. Dan alhamdulillah Pak Ustadz Rahmat Hidayat Esos, pendengar, beliau adalah salah satu pengurus atau pembina atau memang di Pondok Pesantren Al-Quran Bubu Salam. Betul. Di Pak Ustadz ini kita lihat dari kesempurnaan seorang muslim. Tentu saja kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Al-Quran Bubu Salam begitu lengkap, termasuk di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bedanya di tahun kemarin dengan tahun sekarang seperti apa, Pak Ustadz? Kalau tahun kemarin kan kita bisa dirasakan bahwa COVID masih betul-betul mencekam seperti itu. Betul. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai renggang, walaupun memang bisa dikatakan belum tentu belum berarti hilang ya. Seperti itu. Seperti apa, Pak Ustadz, kegiatan di tahun ini dengan tahun kemarin? Ya, alhamdulillah untuk di tahun ini nampaknya sudah kembali normal ya. Keadaan kegiatan sudah kita ya. Kalau tahun kemarin kan kita itu sampai taraweh gitu bisa di masjid ya. Iya. Sekarang alhamdulillah ya jamaah sudah sudah sangat harmonis ya. Harmonis dalam melaksanakan kegiatan ibadah, baik itu sholat tarawehnya, buka bersamanya gitu ya. Iya. Apalagi di Bubu Salam itu ada disebut anak-anak mubalik hijrah gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik, kita sampaikan anak-anak ke wilayah binaan ya. Dan sekarang alhamdulillah di pesantren juga begitu semarak gitu ya, dengan berbagai macam kegiatan. Selain dari kegiatan anak-anak santri mubalik hijrah, juga ada tebar takjil. Disebut takjil barokah. Bahkan nanti ada paket paket 1000 yatim dan duafa. Iya, subhanallah. Insyaallah luar biasa. Ustaz, nih kalau tahun kemarin kita tidak bisa umroh, apalagi haji. Ini bagaimana kegiatan umroh di tahun ini? Begitu pemerintah sudah membuka kembali seperti itu. Alhamdulillah sekarang ya untuk umroh alhamdulillah sudah jalan. Bahkan ya insya Allah Bubu Salam itu ada jadwal untuk keberangkatan di bulan Syawal. Bulan Syawal. Barangkali ini kru ada yang berminat bergabung dengan Bubu Salam untuk melaksanakan umroh karena sudah keadaan normal ya sekarang. Insya Allah. Betul. Baik, Pak Ustadz, ini tidak terasa ternyata perbincangan kita di pagi hari ini. Betul. Dan tentu saja masih banyak ya yang ingin kita sampaikan kepada pendengar RRI, khususnya di Risalah Ramadan RRI Bandung. Tentu saja pendengar, Anda pun bisa mengikuti kami setiap pagi pukul 3.30 sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat di Risalah Ramadan RRI Bandung yang disiarkan langsung. Jadi Anda bisa melihat langsung kami di live YouTube RRI Bandung, selain mendengarkan di program 1 RRI Bandung dan program 4 RRI Bandung melalui AM 540 kHz. Pak Ustadz, tentu silakan barangkali Pak Ustadz ingin menyampaikan sesuatu kepada pendengar. Baik, pendengar RRI Bandung, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya tetap berpesan agar senantiasa tetap kita menjaga keimanan ya. Raih ketakwaan sehingga menuju kepada kesempurnaan hidup. Apa sih yang akan dicari? Kita dari Allah
akan kembali kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, marilah apalagi bisa bergabung menunaikan ibadah umroh beserta Baka Wisata Babu Salam, melayani dengan sepenuh hati insyaallah. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Insyaallah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Insyaallah. Saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di acara yang sama, Risalah Ramadan RRI Bandung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawir, Kepala RRI Bandung, beserta seluruh unsur pimpinan, angkasawan-angkasawati, dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersama RRI Bandung, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.